disiarkan dari Studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah. Inilah program yang ditunggu-tunggu di bulan suci Ramadan. Kurma, Kuis Ramadan. Dan mari kita sambut pembawa acara kita, Agung Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agung Muhammad kembali berjumpa bersama Anda dalam program Kurma Kuis Ramadan. Alhamdulillah pemirsa dan adik-adik yang ada di rumah saat ini telah hadir bersama kakak di studio. Sudah ada 3 tim yang akan berkompetisi hari ini dalam program Kurma hari ini. Tentunya kita mau dengar dulu nih semangat dan yel-yel dari ketiga SMP yang sudah hadir bersama kakak hari ini. Di tim 1 sudah ada SMP Negeri 8 Palu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kami dari SMP Negeri 8. Salam kami dari SMP Negeri 8. SMP Negeri 8 Palu. Insyaallah pasti bisa. Insyaallah pasti bisa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, kita sudah dengar semangat yel-yel dari SMP Negeri 8. Selanjutnya di tim 2 ada SMP Negeri 16 Palu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sekolah kami paling maju, yes yes. Pintar-pintar orangnya, yes. Amin. Kelompok kami nomor 1. SMP 16 sekolahnya. SMP 16 Palu pasti bisa. Pasti bisa, luar biasa ya. Nah, di tim 3 sudah hadir MTS 1. Silakan MTS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? MTS 1 Palu, Madrasah Digital, Kreatif, Inovatif, Religius. Mau apa kita? Be the best, be the winner, be the champion. TVRI selalu di hati, selalu dinanti. Luar biasa. Wow. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah lihat semangat dari ketiga sekolah, ketiga tim yang sudah bergabung bersama kakak dan akan berkompetisi hari ini. Kita akan seru-seruan bersama tentunya dalam Kurma Kuis Ramadan. Adik-adik sudah siap masuk ke babak pertama? Ya. Insya Allah siap ya? Pokoknya harus tetap tenang dan harus fokus, oke? Sudah siap? Ya. Dan adik-adik yang ada di rumah, kita masuk ke babak pertama. Kakak akan baca peraturan untuk babak pertama, ya? Sudah siap? Dengarkan baik-baik ya, peraturan untuk babak pertama. Di babak pertama, peserta akan menjawab soal pilihan ganda. Peserta melihat soal di layar dan menjawabnya melalui gawai yang sudah tersedia di hadapan adik-adik ya. Peserta hanya bisa menjawab setelah soal selesai dibacakan dan tangan berada di samping meja saat soal dibacakan. Oke? Jika ada peserta yang menjawab sebelum soal selesai, maka akan dikurangi nilainya. Maka dengarkan baik-baik kakak membacakan soal sampai selesai. Nanti kakak bilang silakan dijawab, baru boleh menjawab. Peraturan terakhir yaitu dalam segmen ini peserta harus menjawab dengan benar dan cepat. Nilai akan segera otomatis akan terlihat setiap setelah menjawab satu soal. Oke? Bismillah, kita mulai. Dan kita masuk ke pertanyaan pertama. Siap adik-adik ya? Fokus. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada Rasul. Keempat Rasul tersebut adalah merah, Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad. Kuning, Nuh, Daud, Isa, Muhammad.
biru Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, dan hijau Musa, Daud, Isa, Muhammad. Silakan dijawab. Kita lihat. Belum ada yang berhasil menjawab. Baik, kita lihat siapakah yang berhasil menjawab di pertanyaan pertama dan ternyata kurang tepat dan kurang cepat. Waktunya juga tidak tepat. Maka belum ada yang berhasil menjawab di pertanyaan pertama. Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Fokus ya. Pertanyaan kedua. Kita dilarang meminum khamar karena khamar merah menyegarkan, kuning menyehatkan, biru memabukkan, dan hijau mengenyangkan. Silakan dijawab. Sudah satu, dua, satu lagi, dan sudah menjawab, dan jawaban yang benar adalah biru memabukkan. Karena kenapa? Karena terlihat jelas bahwa hukum Islam melarang untuk mengkonsumsi khamar karena sifatnya yang memabukkan, yang mana telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Kita lihat siapakah yang berhasil menjawab di pertanyaan kedua, adik-adik yang ada di rumah. Dan yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat adalah MTSN 1 Palu dengan poin 831. Ya. Disusul SMP Negeri 8 Palu 829 dan SMP Negeri 16 Palu 827. Tetap fokus dan tetap cepat dan tepat. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Salat gerhana matahari disebut merah kusuf, kuning kasyaf, biru kusuf, dan hijau koshor. Silakan dijawab. Ketiga-tiganya sudah berhasil menjawab, pemirsa, adik-adik yang ada di rumah, dan pertanyaan jawaban ini yang benar adalah merah kusuf. Karena gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan maupun matahari, adik-adik yang ada di rumah, umat Islam dianjurkan untuk mendirikan sholat sunnah yang dikenal dengan sebutan sholat kusuf. Siapakah yang benar dalam pertanyaan ketiga ini? Kita lihat. Masih MTSN Negeri 1 Palu memimpin dengan 1.656 poin. Luar biasa ya. Tidak apa-apa. SMP 8 dan SMP 16 harus tetap fokus ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sholat sunnah hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah adalah merah sholat Idul Fitri, kuning sholat tahiyatul masjid, biru sholat Idul Adha, dan hijau sholat syukrul wudu. Silakan dijawab adik-adik. Dua sudah menjawab, satu kelompok lagi. Baik. Pertanyaan ini jawabannya yang benar adalah sholat Idul Adha. Karena sholat Idul Adha dikerjakan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Untuk menandakan datangnya hari raya apa? Hari raya Kurban. Oke. Dan siapakah yang benar dalam pertanyaan ini? Kita lihat pemirsa, adik-adik yang ada di rumah. Ternyata ada perubahan klasemen sementara. MTS Negeri 1 Palu masih memimpin dengan 2.441, disusul oleh SMP Negeri 16 Palu dengan 1.579 dan SMP Negeri 8 829. Ore, luar biasa ya. Baik, tetap fokus. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Tangannya di bawah semua. Di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Ibu Nurhayati tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapatkan kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Ibu Nurhayati kemudian melakukan sujud apa? Merah rukun, kuning tilawah, biru sahwi, dan hijau syukur. Silahkan dijawab.
Apakah? Silakan. Dan jawaban yang benar adalah sujud. Sujud apa? Sujud syukur. Karena sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan atau mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah dikaruniai nikmat keberhasilan atau telah terlepas dari bahaya atau musibah. Siapakah yang benar? Di pertanyaan kelima ini kita lihat klasemen sementara. Masih dipimpin oleh MTS Negeri 1 Palu dan disusul MTS SMP Negeri 16 Palu. Disusul kembali di posisi ketiga adalah SMP Negeri 8 Palu. Wah, kita tepuk tangan dulu supaya lebih semangat ya. Dan adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di studio, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Lupa kelebihan rakaat sholat. 2. Mendapatkan nikmat yang luar biasa. 3. Mendengarkan ayat-ayat sajadah. 4. Lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat. 5. Lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. Dan 6. Terhindar dari musibah. Pernyataan yang merupakan penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi adalah merah 1, 2, dan 3, kuning 1, 4, dan 5, biru 2, 3, dan 4, hijau 4, 5, dan 6. Silakan dijawab adik-adik. Semua menjawab kuning dan jawaban yang benar adalah kuning 1, 4, dan 5. Luar biasa ya. Kenapa? Karena sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seorang meninggalkan sunnah abad ya, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Siapakah yang benar dari pertanyaan ke-6 ini? Kita lihat. Masih dipimpin oleh MTS N1 Palu, luar biasa ya. Ayo SMP 16 dan SMP 18 lebih fokus, cepat dan tepat. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Khalifah pertama dinasti Bani Umayyah bernama merah Sulaiman bin Sulaiman bin Abdul Malik, kuning Umar bin Abdul Aziz, biru Abdul Aziz bin Marwan, dan hijau Muawiyah bin Abi Sufyan. Silahkan dijawab. Satu kelompok lagi. Nah, ada 2 jawaban yang berbeda. Ada yang menjawab Sulaiman bin Abdul Malik dan ada yang menjawab Muawiyah bin Abi Sufyan. Jawaban yang benar adalah hijau Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau yang sering disebut sebagai Muawiyah Bani Umayyah. Merujuk kepada nama keluarga Umayyah atau kakek buyut Muawiyah, yaitu Umayyah bin Abdul Asyams bin Abdul Manaf ya. Siapakah yang benar dalam pertanyaan ini? Kita lihat. Masih lagi-lagi dipimpin oleh MTS Negeri 1 Palu dengan perolehan poin 4.501. Disusul SMP 16 Palu dan SMP Negeri 8 Palu ya. Tetap semangat. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Fokus adik-adik. Yang tidak termasuk ke dalam wilayah penyebaran Bani Umayyah adalah merah Kufah, kuning Turki, biru Andalusia, dan hijau Cordova. Silakan dijawab. Siapakah yang benar dalam pertanyaan ini? Kita akan melihat adik-adik yang ada di rumah. Dari ketiga tim sudah menjawab semua. Dan kita akan melihat siapakah yang berhasil menjawab dengan benar, cepat, dan tepat dari pertanyaan ke-8. Dan
Jawaban yang benar adalah kuning, Turki. Siapakah yang benar dalam jawaban ini? Karena ada yang menjawab Cordova hijau. Kita lihat. Ternyata semuanya belum menjawab dengan tepat dan benar, ya. Tidak apa-apa, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ya. Oke. Fokus adik-adik, ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan yang kakak bacakan, ya. Pertanyaan ke-9. Sikap diri yang merasa tidak lebih dari orang lain disebut apa? Merah baik hati, kuning toleransi, biru tanggung jawab, dan hijau tawaddu. Silakan dijawab. Ketiga-tiganya menjawab tawaddu. Apakah benar jawabannya tawaddu? Dan benar jawabannya hijau tawaddu. Kenapa? Karena pengertian tawaddu adalah rendah hati, tidak sombong. Pengertian yang lebih dalam adalah kalau kita melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lain, maka kita harus tawaddu. Siapakah yang berhasil menjawab dengan benar? Kita lihat, pemirsa, adik-adik yang ada di rumah. Ketiga-tiganya menjawab dengan benar. Siapakah yang paling cepat dan tepat? Tetap dan masih dipimpin oleh MTS Negeri 1 Palu. Kita beri tepuk tangan dulu MTS Negeri 1 Palu. Untuk SMP 16 dan SMP 8, kita masih ada pertanyaan terakhir. Harus lebih cepat dan tepat. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sifat wajib bagi para rasul adalah merah kazib dan khianat, kuning baladah, kitman, kazib, biru siddiq amanah tablik fotonah, dan hijau iradul basyariyah. Silahkan dijawab. Dan sudah dijawab dengan jawaban siddiq amanah tablik fatana, dan jawaban dari siddiq amanah tablik fatana benar. Karena sifat itu diantaranya adalah siddiq, amanah, fatana, dan tablik. Siddiq artinya apa? Jujur. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Fatana berarti pandai atau cerdas. Dan tablik artinya orang yang menyampaikan. Siapakah yang benar dalam pertanyaan terakhir ini? Kita lihat adik-adik yang ada di rumah. Dan dari akumulasi poin dari 10 pertanyaan, di posisi ketiga ada SMP Negeri 8 Palu dengan nilai 2.951. Posisi pertama, posisi kedua SMP 16, dan posisi pertama masih diraih oleh MTS Negeri 1 Palu. Kita beri tepuk tangan untuk MTS Negeri 1 Palu. Luar biasa, di babak pertama adik-adik sudah menjawab dengan benar, cepat, dan tepat. Dan pemirsa, adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk ke babak kedua. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Kurma Kuis Ramadan. Alhamdulillah adik-adik yang ada di rumah, kita kembali lagi bersama Kakak Agung di Kurma Kuis Ramadan. Dan tadi kita sudah lewat di babak pertama yang dimenangkan oleh MTS Negeri 1 Palu. Di posisi kedua ada SMP Negeri 16 Palu, dan di posisi ketiga ada SMP Negeri 8 Palu. Siapakah yang berhasil? Yang dapat berhasil memenangkan babak kedua? Adik-adik apakah sudah siap masuk ke babak kedua? Insya Allah siap? Insya Allah siap. Dan adik-adik yang ada di rumah, kita masuk ke babak kedua.
Kakak akan bacakan peraturannya. Adik-adik semua dengarkan dengan baik. Oke? Oke. Peraturan untuk babak kedua. Dalam babak ini, setiap tim akan menebak gambar. Ketua tim akan memegang gambar dan mengangkatnya di atas kepala, dan tim lainnya membantu memberikan clue terhadap gambar tersebut untuk dijawab oleh ketua tim. Clue yang diberikan tidak boleh menyebut merek, berbahasa Inggris, atau singkatan. Paham? Clue yang diberikan tidak boleh menyebutkan kata yang terdapat di gambar. Jika itu terjadi, maka jawabannya dianggap salah. Ya, jadi harus cari perumpamaan lain. Oke? Peraturan kelima, setiap satu orang membantu memberikan clue untuk satu gambar. Jika tidak tahu, maka bisa mengatakan pas dan berganti ke peserta yang lain. Jika masih ada waktu, maka gambar yang tadi masih bisa dijawab kembali. Oke? Setiap satu tim akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab, dan setiap satu gambar akan bernilai 1000 poin. Besar loh, ya. Jadi harus cepat dan tepat. Oke? Peraturan terakhir, yang akan memilih warna adalah tim yang memperoleh nilai tinggi di babak sebelumnya. Sudah siap? Siap ya? Kita masuk ke babak kedua dan akan dimulai dari MTS Negeri 1. Silakan mengambil tempat. Ya, ketua timnya di depan dan teman-teman timnya di belakang. Oke? Sudah siap? Insya Allah sudah siap ya? Tetap tenang, adik-adik yang lain jangan bersuara, jangan ribut, supaya tidak gugup teman yang lain. Oke? Didengar baik-baik. Adik siapa? Yuzi. Adik Yuzi. Oke, mau pilih ada 3 kategori gambar. Warna orange, warna hijau, atau warna biru. Warna orange. Warna orange. Yakin? Yakin. Yakin. Dan kategori untuk warna orange adalah buah-buahan. Nah, jadi nanti diangkat full di atas kepala. Ya? Dan temannya langsung menjawab. Oke? Sudah siap, Yuzi? Siap, sudah. Sudah siap adik-adik? Bismillah, kita mulai ya. Kita mulai di babak pertama, dimulai dari adik mengangkat gambar pertama. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Yang biasa diminum segar. Jus. Bukan. Warna hijau. Suhunya tinggi. Ayo. Alpukat. Biasa dibelah. Mangga. Warna Pas. hijau. Pas. Pas ya. Oke. Ganti gambar. Ya. Ayo. Rasanya asam. Lemon. Biasa dipakai kalau orang lagi batuk. Ayo, apa? Pas. Ya. Jadi Yuzi boleh bilang pas, adik juga boleh bilang pas ya. Ayo, waktu jalan, ayo. Yang rambut. Rambutan. Iya, 1. Warna hijau. Waktu habis. Sayang sekali cuma dapat bisa menjawab 1 soal. Soalnya kurang gercep ya. Adik Yuzi juga kurang gercep ya. Oke, terima kasih MTS Negeri 1 Palu sudah menjawab 1 gambar, dan silakan kembali ke tempat semula. Biasanya gugup nih ya, jangan gugup ya. Untuk tim yang lain jangan gugup supaya bisa fokus. Jadi kalau seumpamanya dilupa atau tidak ditahu, langsung bilang pas, pindah supaya temannya yang lain bisa bantu menjawab. Oke? Oke, kita langsung saja ke peserta atau tim kedua, yaitu SMP Negeri 16 Palu. Silakan. Ayo. Nah, adik siapa?
Nadia. Nadia, sudah siap? Sudah. Insya Allah sudah siap ya. Adik-adik sudah siap? Mau pilih kategori warna hijau atau warna biru? Hijau. Hijau. Yakin? Yakin. Kategori warna hijau adalah yang ada di rumah sakit. Yang ada di rumah sakit. Sudah siap adik Nadia? Sudah siap ya? Kita mulai? Adik-adik tenang, adik-adik tenang. Kita mulai untuk tim kedua dalam tebak gambar. Silakan. Tempat untuk melakukan eksperimen. Laboratorium. Benar. Pelindung wajah. Masker. Benar. Yang biasa diminum orang. Obat. Benar. Orang sakit di rumah sakit. Orang sakit di rumah sakit. Penyakit. Pasien. Iya, benar. Alat terpenting di rumah sakit. Infus. Temannya. Suntik. Benar. Yang membantu dokter. Perawat. Temannya. Perawat. Pas. Ayo, 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 ayo. Temannya perawat. Dokter. Kain. Pas. Yang merawat. Waktunya habis, sayang sekali, ya. Sayang sekali waktunya habis. Dan SMP 16 berhasil menjawab 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Berarti dapat poin 5.000 poin. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk SMP 16. Silakan kembali ke tempat adik-adik. Gitu dong ya. Harus lebih semangat, harus lebih cepat ya. Oke. Temannya perawat, temannya dokter. Oke, langsung kita masuk ke kelompok ketiga, harus lebih fokus ya, harus lebih fokus. Tadi MTS sudah dapat 1 poin, SMP 16 5 poin, SMP 8 karena tertinggal dari di babak pertama harus lebih banyak lagi bisa menjawab ya. Oke, sudah siap? Silakan ke posisinya. Jangan gugup, tetap tenang. Teman-teman diam ya, jangan ribut. Siapa namanya? Rizka. Adik Rizka, karena mendapatkan kategori terakhir berarti harus memilih kategori warna biru ya. Kategori warna biru adalah hewan air. Hewan air. Oke? Nadia sudah siap? Siap. Adik-adik sudah siap? Sudah. Sudah siap. Teman-teman, jangan ribut. Oke? 1 menit waktunya, dimulai dari Nadia angkat gambar pertama. Dimulai. Hewan berbahaya. Hiu. Benar. Langsung ganti. Menempel. Biasa menempel di badan. Ayo. Katak. Pas. Oke. Ganti gambarnya juga. Ya. Biasa dijual di pasar. Ikan. Udang. Nah, Ya, benar. Ayo, ayo, ayo. Besar. Buaya. Pas. Pas. Oke, ganti gambar. Silakan. Yang biasanya ada di kolam renang. Ikan. Ayo. Ayo, ayo. Punya cangkang. Kepiting. Waktunya habis, sayang sekali ya. Sayang sekali waktunya habis dan hanya bisa berhasil menjawab 2 gambar. Silakan kembali. Luar biasa ya, yang ada di laut. Semua di laut, ada ikan, ada hiu ya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya, tetap harus fokus ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga tim kita hari ini. Wah, luar biasa. Sudah semangat, sudah fokus, sudah berani untuk menjawab ya. Itu yang perlu kita apresiasi. Dan dalam babak kedua dimenangkan oleh SMP Negeri 16.
Luar biasa SMP 16 ya. Disusul oleh SMP Negeri 8. Dan di posisi ketiga adalah MTS 1 Palu. Kita kasih tepuk tangan juga ya. Tidak apa-apa, kita belum tahu siapakah yang bisa masuk di babak bonus atau babak bonus nanti yang terakhir, karena kita akan akumulasi dulu poinnya semua. Siapakah yang masuk ke babak bonus? Kakak juga masih penasaran. Kita akan masuk ke babak ketiga, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama Kakak Agung di Kurma, Kuis Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah melewati 2 babak yang begitu seru. Dan kita akan masuk ke babak ketiga, tentunya masih dalam Kurma Kuis Ramadan ya. Oke. Luar biasa. Di babak kedua tadi, dari akumulasi babak pertama dan babak kedua, siapakah yang menempati posisi pertama dalam nilai saat ini? Adik-adik yang di rumah penasaran pasti. Posisi pertama diduduki oleh SMP Negeri 16 dengan perolehan 10.283. Yang di tengah ya, kita kasih tepuk tangan dulu karena berhasil melewati MTS Negeri 1. Tapi di posisi kedua disusul oleh MTS Negeri 1 Palu dengan jumlah poin 6.338. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan di posisi ketiga disusul oleh SMP Negeri 8 dengan 4.950. Kita kasih tepuk tangan. Adik-adik, apakah di babak ketiga ini akan merubah klasemen posisi? Siapakah yang akan masuk ke babak terakhir? Sudah siap? Sudah siap? Tetap tenang dan kita masuk ke babak ketiga. Oke, kakak akan baca peraturan untuk babak ketiga. Perhatikan, dengarkan baik-baik agar bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan tuntas. Oke? Peraturan di babak ketiga. Dalam babak ini, setiap tim akan mengeja kata. Ketika pembawa acara, kakak sudah menyebutkan kata yang akan dieja atau di-spill, ya, peserta wajib mengeja. Satu peserta hanya menyebutkan 1 huruf dan berlanjut sampai kata tersebut selesai. Peserta harus menjawab di mikrofon yang telah tersedia agar audionya jelas terdengar. Jadi jangan gerasa-gerusu ya, harus jawab langsung mundur ke belakang. Oke? Jika ada huruf yang salah maka akan berganti ke kata selanjutnya. Setiap kata yang benar akan bernilai 1000 poin. Besar loh itu ya. Setiap tim akan diberikan waktu 1 menit dan tim yang memiliki nilai tertinggi pada babak sebelum berhak memilih nomor kotak yang tersedia. Kalimat ini sudah bersumber dari KBBI. Sudah siap? Insya Allah siap ya. Dan kita akan mulai dengan kelompok atau tim dari SMP Negeri 16. Silakan. Ayo. Oke? Sudah siap? Tenang, jangan gugup supaya bisa mengeja dengan baik. Oke? Mau memilih kategori 1, 2, atau 3? 1. Oke, kita mulai dari kategori pertama. Sudah siap? Bismillah, kita mulai ya. Kata pertama, pisang. P I S A Iya. N Iya. G. Iya, benar. Kata kedua, 3.
T. I. G. A. Benar. Kata ketiga, pelangi. P. E. L. A. N. G. I. Benar. Kata keempat, perhiasan. P. E. R. H. I. S. Salah. Kita masuk ke kata berikutnya. Drama. D. R. A. M. A. Benar. Kita masuk ke kata berikutnya. Bunga. B. U. N. G. A. Ah, benar. Kata berikutnya, permainan. P. E. Waktu habis, sayang sekali. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya. Berhasil menjawab 1, 2, 3, 4, 5. Wah, yang lain jangan sampai kalah ya. Kita kembali, silakan untuk SMP 16. Luar biasa, bisa menjawab 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kalau masih ada waktu mungkin bisa terjawab lagi pertanyaan ke-6 ya. Oke, kita ke kelompok berikutnya yaitu MTS Negeri 1 Palu. Silakan. Tadi kurang A-nya ya. Oke, MTS Negeri 1 Palu sudah siap? Tenang, fokus, jangan sampai ada kata yang terlewat. Oke? Oke. Mau pilih nomor 2 atau nomor 3? Ayo. Nomor? 3. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke. Bismillah, kita mulai. Kata pertama. Buku. B. U. K. U. Benar. Kata kedua, tutup. T. U. T. U. P. Benar. Kata ketiga, gula. G. U. L. A. Benar. Kata keempat, Jakarta. J. A. K. A. R. T. A. Benar. Kata berikutnya, dengar. D. E. N. G. A. R. Benar. Kata berikutnya, metode. M. E. T. O. D. E. Benar. Kata berikutnya, biologi. B. I. O. L. O. G. I. Benar. Waktunya habis. Ya. Jangan, tadi kejar-kejaran, kita kasih tepuk tangan dulu. Wow, berhasil menjawab 7 kata. Berarti mendapatkan poin 7.000. Luar biasa ya. Wah, keren. Silakan kembali ke tempatnya. Bismillah ya. Sudah siap? Adik-adik, kita masuk ke kelompok ketiga yaitu SMP Negeri 8 Palu. Silakan. Ayo, jajar yang rapi. Oke, adik-adik tenang, jangan ribut. Allah siap ya. Bismillah, tenang dan fokus. Kita masuk ke kata pertama. Merah. M. Me. Salah. Kita masuk ke kata kedua. Maju, ayo. Jalan. J. A. L. A. N. Benar. Kata berikutnya nyamuk. N. Y. A. M. Oke. A. Salah. Kata berikutnya jembatan. J. E. M. B. A. T. N. I. Kurang 1. Kata berikutnya kamera. K. X. A. M. Oke. Apa? Salah. Foto. F. O. T.
O. Benar. Gigi. G. I. G. I. Benar. Masih mendapatkan 1 poin terakhir. Habis waktu. Luar biasa. Berhasil menjawab 2 kata. Silakan kembali ke tempat. me. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk SMP 8. Wow, luar biasa ya. Itu yang kita cari, serunya ya. Serunya luar biasa. Wah. Dan kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk ketiga tim kita hari ini. Adik-adik yang di rumah, luar biasa. Ketiga tim sudah bertarung, berkompetisi dengan baik. Dan dari akumulasi poin yang sudah dilewati oleh adik-adik sekalian dari babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga, siapakah yang berhasil masuk ke babak bonus? Penasaran? Penasaran? Yang berhasil masuk ke babak bonus adalah siapa? SMP Negeri 16 Palu. Luar biasa ya. Dengan jumlah poin 15.283 disusul oleh MTS Negeri 1 Palu dengan jumlah poin 13.338. Ya. Dan yang terakhir adalah SMP Negeri 8 dengan jumlah poin 7.951. Kita kasih tepuk tangan. Wah, luar biasa ya. Adik-adik yang di rumah juga penasaran pasti apakah SMP Negeri 16 Palu dapat membawa pulang total hadiah bonus 1 juta atau berhenti di titik mana? Kakak Agung juga penasaran. Tetap bersama kami di Kurma Kuis Ramadan. Alhamdulillah adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi bersama Kakak Agung di Kurma Kuis Ramadan. Tepuk tangan dong. Wah, kita sudah lewati 3 babak. Dan yang berhasil masuk ke babak bonus adalah SMP Negeri 16 Palu dengan total poin 15.283. Kakak mau tanya, SMP 16 Palu sudah siap masuk ke babak bonus? Insya Allah siap. Adik Nadia sudah siap? Siap, insya Allah. Ya. Kakak akan bacakan peraturan di babak keempat dan adik-adik yang ada di rumah, kita masuk ke babak keempat. Peraturan untuk babak keempat, dengarkan baik-baik, tetap fokus ke depan. Ya. Peraturan pertama, peserta akan menjawab 7 soal dengan waktu memikir selama 30 detik. Jadi 1 soal 30 detik waktunya. Masing-masing soal akan bernilai 50.000 hingga 1 juta rupiah. Peserta akan menduduki 3 titik aman, di mana jika jawaban salah di titik atas bukan di titik aman, maka nilai uang yang akan dibawa pulang kembali ke titik aman. Peserta dapat melanjutkan ke soal berikutnya ataupun bisa mundur dan berhak mendapatkan nilai total uang di titik berhenti. Dalam babak ini, peserta diberikan 1 kali bantuan. Bertanya ke teman satu tim dengan durasi 10 detik. Nadia sudah siap? Bismillah, kita masuk ke pertanyaan pertama.
dengan nilai Rp50.000. Benar atau salah? Dengarkan baik-baik, benar atau salah? Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut imam. Silakan dijawab. Benar. Yakin? Jawabannya adalah benar atau salah? Benar. Kita kunci jawabannya. Kita kunci. Ya. Dan jawabannya adalah benar, bahwa yang memimpin sholat adalah imam. Luar biasa. Selamat sudah mendapatkan Rp50.000 di titik awal, di titik aman pertama. Nadia, kita masuk ke pertanyaan berikutnya atau berhenti di titik ini? Masuk ke pertanyaan berikutnya. Lanjut? Lanjut. Yakin? Yakin. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dengan nilai hadiah Rp150.000. Nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut apa? Nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut apa? Silakan dijawab. Kak boleh minta bantuan? Bisa dijawab? Boleh minta bantuan? Mau minta bantuan? Ya. Saya kasih waktu 10 detik. Waktunya masih ada 10 detik. Sudah. Yakin? Sudah. Baik. Jawabannya adalah Asmaul Husna. yakin? Yakin. Kita kunci? Kunci. Tidak dirubah? Tidak. Yakin. Kita kunci ya? Ya. Kita kunci. Dan jawaban dari Nadia adalah Asmaul Husna. Apakah benar atau salah? Adik-adik yang ada di rumah, benar atau salah? Kira-kira. Ya. Dan jawaban dari Nadia benar, bahwa nama-nama baik Allah adalah Asmaul Husna. Luar biasa. Sudah selamat mendapatkan Rp150.000 Nadia dan teman-teman. Jadi Nadia sudah tidak memiliki bantuan untuk bertanya ke teman lagi, ya. Nadia, kita maju ke pertanyaan berikutnya atau berhenti di titik ini? Fokus, kesedar. Maju atau berhenti di titik ini? Ke depan, ke tengah. Maju atau berhenti di titik ini, Nadia? Maju. Lanjut? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan hadiah Rp300.000. Nadia, pertanyaannya dengarkan baik-baik. Benar atau salah? Benar atau salah? Jumlah rukun Islam ada 6. Silakan dijawab. Salah. Salah. Jumlahnya harusnya berapa? 6. Rukun Coba. Islam 5. Benar atau salah jumlah rukun Islam ada 6? Jawabannya Salah. harusnya ada 5. Yakin? Kita kunci? Masih ada waktu kalau untuk mau berpikir. Kunci. Kita kunci? Kunci. Yakin? Kita kunci jawaban dari Nadia dengan jumlahnya ada 5 menurut Nadia. Kalau 6 itu salah. Jawaban dari Nadia benar, bahwa jumlah dari rukun Islam ada 5. Nadia dan teman-teman dari SMP Negeri 16 Palu, selamat sudah mendapatkan Rp300.000. Nadia maju ke titik aman kedua dengan jumlah Rp500.000 atau berhenti di titik Rp300.000. Berhenti. Jika Nadia maju ke Rp500.000 dan salah, akan kembali ke titik aman pertama dengan Rp50.000. Maka Nadia akan memberikan keputusan apakah maju atau berhenti di titik Rp300.000. Berhenti. Yakin? Yakin. Lihat ke depan. Yakin? Yakin. Berhenti di titik ini? Berhenti. Maju. Ya,
Ini masih ada keraguan kira-kira. Nadia, pertanyaan terakhir Kakak Agung tanya. Maju atau berhenti di titik ini? Maju. Maju! Kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita akan masuk ke pertanyaan dengan hadiah Rp500.000. Nadia tenang, jawabannya juga harus tenang. Jangan cepat-cepat, jawab dengan tepat ya. Pertanyaannya adalah, Nadia, silakan bacakan doa berbuka puasa. Silakan. Waktunya 30 detik. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu, robika amantu, wa ala rifkika aftortu, birahmatika ya arhamar rahimin. Yakin? Yakin? Pakai bismillah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rifkika aftortu, birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Apakah benar doa yang dibacakan oleh Nadia tadi atau salah, adik-adik yang ada di rumah? Salah. Dan jawaban dari adik Nadia benar atau salah? Insya Allah benar. Dan jawabannya apakah benar atau salah? Deg-degan nih. Dan jawabannya benar. Luar biasa ya. Tadi ada keraguan tapi ternyata Nadia bisa menjawab pertanyaan keempat dan SMP 16 Palu sudah berada di titik aman kedua dengan hadiah Rp500.000. Nadia, lanjut atau berhenti di titik Rp500.000? Kalau lanjut Rp650.000. Kalau salah jawabannya kembali ke titik Rp500.000. Lanjut. Yakin? Yakin. Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Ya. Dan adik-adik yang di rumah, kita lanjut ke pertanyaan kelima dengan hadiah Rp650.000. Pertanyaannya, surah yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat adalah surat apa? Surah Silakan Nadia dijawab, waktunya 30 detik. Surah Al-Fatihah. Masih ada waktu, dipikir-pikir dulu Nadia. Surah Al-Fatihah. Jawabannya? Surah Al-Fatihah. Yakin? Yakin. Tidak ada keraguan dengan jawaban itu Nadia? Tiada. Yakin? Yakin. Jawabannya adalah surah Al-Fatihah. Kita kunci. Kita kunci jawaban dari Nadia. Menurut Nadia adalah surah yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Apakah benar atau salah jawaban dari Nadia? Apakah Nadia dapat menginjak titik 650.000 atau kembali ke 500.000? Jawabannya benar. Luar biasa Nadia ya. Selamat Nadia dan teman-teman SMP 16 sudah berhasil mendapatkan Rp650.000. Nadia lanjut atau berhenti di titik Rp650.000? Kalau Nadia lanjut dan salah akan kembali ke Rp500.000, tapi kalau Nadia benar akan mendapatkan Rp800.000. Lanjut atau berhenti di sini? Lanjut. Yakin? Yakin. Yakin, lanjut, kita lanjut ya. Kita kasih tepuk tangan dulu, semangat dulu, kita kasih semangat dulu. Pertanyaan dengan nilai hadiah Rp800.000. Benar atau salah? Benar atau salah? Orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin. Silakan jawab. Benar atau salah, orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin? Silakan Nadia. Benar.
Jawabannya Nadia, benar atau salah? Waktu berjalan Nadia. Benar. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Kita kunci? Kunci. Kita kunci jawaban menurut Nadia, benar bahwa yang mengumandangkan azan itu adalah muazin. Apakah dengan jawaban dari Nadia dengan benar bahwa muazin adalah yang mengumandangkan azan dapat membawa Nadia dan teman-teman SMP 16 Palu mendapatkan Rp800.000 atau kembali ke Rp500.000? Jawabannya benar. Luar biasa Nadia. Bagaimana Nadia? Sampai di titik ini, apakah mau lanjut atau berhenti di Rp800.000? Berhenti. Berhenti aja. Nadia kayaknya ragu. Nadia, keputusan ada di tangan Nadia. Berhenti di Rp800.000 atau maju di titik akhir dengan hadiah Rp1 juta. Nadia, berikan keputusan Anda. Berhenti. Yakin? Yakin. Berhenti di Rp800.000? Ya. Teman-teman? Dan yakin Nadia berhenti di Rp800.000? Selamat untuk SMP Negeri 16 Palu berhasil mendapatkan Rp800.000. Luar biasa ya. Nadia sudah berusaha keras dan kami mengundang untuk teman-teman dari SMP 8 dan SMP MTS Negeri 1. Nadia silakan kembali ke teman-temannya. Luar biasa Nadia. Selamat untuk SMP Negeri 16 Palu berhasil membawa pulang uang senilai Rp800.000 untuk SMP Negeri 8 dan MTS Negeri 1. Tetap semangat. Semoga di kesempatan berikutnya bisa membawa kemenangan pulang ya. Kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk hari ini, luar biasa ya. Dan kakak mau informasikan dan mengumumkan siapakah yang memenangkan yel-yel terbaik. Siapakah? Siapakah? Selamat untuk MTS Negeri 1 Palu. Sudah mendapatkan hadiah yel-yel terbaik. Dan yel-yel terbaik senilai Rp250.000. Dan pemirsa, alhamdulillah kita telah berada di ujung acara kurma hari ini. Semoga ini dapat menjadi edukasi bagi adik-adik yang ada di rumah. Dan tentunya saya Agung Muhammad pamit undur diri. Sampai ketemu di kurma episode berikutnya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.